Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Atika di podcast Universitas Rokania Bincang Akademik Rokania. Kali ini kita akan berbicara dengan seorang tokoh masyarakat yang berada di Langkitin. Jangan lupa saksikan terus Bicara di channel YouTube TV Rokania Official setiap hari Senin jam 2 siang. Dan subscribe, like, and share. Lalu tinggalkan jejak Anda di kolom komentar dengan menuliskan siapa tokoh yang ingin Anda saksikan di podcast Bicara selanjutnya. Langsung saja kita ke bintang tamu hari ini, seorang perempuan tangguh ya. Dia adalah traveler sekaligus penulis, juga seorang pendidik di sebuah sekolah di Rokan Hulu. Nah, tinggal di Langkitin, Rokan Hulu, dan bertetangga dengan Universitas Rokania. Bagaimana tanggapannya dengan Universitas Rokania, juga mengenai perkembangan Desa Langkitin selama berdirinya Universitas Rokania, juga bagaimana tanggapannya tentang perjalanan traveler selama ini dia lakukan sendiri dengan membawa misi-misi tertentu. Kita langsung saja. Selamat datang Ibu Arnita Adam. Terima kasih. Oke, kita salam dulu santai ya, bincang santai hari ini. Kita bacakan dulu biodata beliau. Oke, ini ada beberapa sampel buku yang kita bawa. Arnita Adam lahir di Langkitin, Rokan Hulu, Riau. Hobinya itu traveler ya. Traveler, kalau menulis, membaca itu nggak hobi lagi. Udah makanan sehari-hari. Udah kebiasaan. Jadi traveler itu hobinya dan tidak bisa dilakukan setiap hari ya. Pakai jadwal juga ya. Itu hobi. Oke, karyanya sudah tidak diragukan lagi. Beberapa artikelnya sudah terbit di Riau Post, di majalah Kartini ya, serta ratusan artikelnya di website online. Novelnya sudah 4, dengan dari tahun 2015 sampai 2017 ada 4 novel, antologi puisi juga ada 5, buku traveler. Nah, ini akan menjadi topik utama kita hari ini. Traveler yang dia tulis itu ada sekitar 5 buku. Yang terakhir itu Traveler Kamboja Vietnam, yang ini ya. Nah, ini yang akan kita bahas itu. Selanjutnya kumpulan cerpen ada 4 buku, lalu antologi pantun serta ratusan lagi antologi yang lain. Nah, jadi sekurang-kurangnya untuk buku tunggal ada 27 buku. Nah, ini. Jadi pusat perhatian kita hari ini, mengapa beliau tertarik untuk melakukan perjalanan dan apa hasilnya. Nah, sehingga sangat produktif sekali untuk menulis, terutama di traveler. Apa saja yang dia dapatkan, apa saja misinya yang dibawa hingga sampai ke Afrika gitu ya. Nah, ini buku yang ingin kita bahas karena dia membawa misi pendidikan di sini. Silakan Ibu Arnita, bisa diberikan gambaran bagaimana peminatannya di dunia traveler, lalu dituliskan. Nah, apa kepuasan tersendiri yang didapat dari dunia traveler tadi, mengapa harus sampai ke Afrika begitu. Silakan. Baik, teman-teman sekalian di Rokania TV, sekarang itu jalan-jalan sudah masuk menjadi bukan hanya sekedar hobi, tapi sudah menjadi kebutuhan. Makanya sekarang paket-paket wisata banyak dibuka di mana-mana. Bahkan saya pernah ketemu dengan CEO paket wisata yang dia memulainya dari dia SMP di Batam. Sekarang dia CEO paket wisata ini sudah membuka paket wisata hingga ke luar negeri. Banyak peminatnya itu ke Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, kemarin saya dengan mereka ada jadwal juga terus sama mereka. Nah, tadi bagaimana minat masyarakat kita sekarang itu jalan-jalan. Jalan-jalan itu sebenarnya butuh uang kan. Tapi kalau saya sendiri, saya mencari jalan agar saya diperjalankan orang. Seperti ke Afrika ini saya disponsori oleh Traveloka.
Waktu itu ada program dia untuk mencari orang yang untuk mereka Traveloka itu mau memberikan kepada pelanggannya berjalan ke negeri impiannya. Saya pilih waktu itu Ghana Afrika. Nah, di antara seluruh peserta seluruh Indonesia yang ikut kompetisi itu, cuma saya yang pemenangnya karena saya pilih Afrika. Nah, di dalam kenapa pilih Afrika, di situ dijelaskan lagi. Di sana saya membawa misi pertama pendidikan. Kenapa? Pendidikan itu dulu Indonesia ini dikategorikan pendidikannya setara dengan Ghana itu. Jadi kenapa dengan Ghana, salah satu negara di Afrika, saya perasaan tuh rasa-rasa nggak bisa terima gitu. Kenapa bisa diterangkan? Saya mulai kontak orang-orang Ghana itu, mulai dari staf pemerintah, kemudian mahasiswa, kemudian dosen, itu mulai saya kontak apa yang membuat disamakan. Nah, apa perbedaannya di sana dengan di Indonesia yang saya temukan untuk pendidikan itu, mereka ternyata setelah tamat SMA, mereka itu ada kalau kayak kita magangnya, kalau kita biasa magang ya kalau di universitas 3 bulan ya yang ya KKN atau PKL. Itu ya PLP. Nah, kalau di sana itu harus 2 tahun. Nanti pemerintah mengeluarkan sertifikat bahwa udah magang 2 tahun kayak gitu. Itu salah satu mereka itu kelebihannya. Enggak, kalau di Indonesia program kita kan yang ini yang biasanya dari universitas dan lain sebagainya. Itu program sendiri-sendiri untuk masyarakatnya. Jadi nanti kalau dia udah dapat sertifikat itu baru bisa kerja. Kemudian juga saya di sana itu membawa misi kebudayaan. Nah, kebudayaan di Ghana Afrika itu Indonesia banyak. Di sana banyak juga. Nah, saya mencari yang khusus mereka kebudayaan yang menganut berbasis Islam. Jadi saya cuma mencari daerah-daerah di sana yang penduduknya beragama Islam. Contoh tentang kebudayaan perkawinan Islam di Ghana, itu saya cari tokoh-tokohnya. Kemudian ada di sana namanya Damba Festival, yang itu mereka merayakan Maulid Nabi dengan cara mereka sendiri. Mereka buat beda. Nah, itu. Kemudian selanjutnya di samping budaya, pendidikan, kemudian selama perjalanan saya ke sana itu saya merasakan banyak sekali hikmah yang diberikan Allah, terutama ketika saya sampai di Jakarta, banyak para relawan yang nelpon saya nitip uang. Jadi kalau ada lihat video saya di Ghana itu, saya bagi-bagi uang, itu sama sekali bukan uang saya. Itu adalah relawan, uang para hamba-hamba Allah yang ingin bersedekah dan mereka tidak mau disebutkan namanya. Jadi kalau saya di sana itu dengan tanda kutip sok kaya, tidak. Itu sebenarnya uang mereka ini, saya bilang di sini ya, itu uang para hamba-hamba Allah yang ingin menitip untuk bersedekah di Afrika. Kemudian saya juga di sana mencari basis-basis tempat mengaji, makrib mengaji. Jadi karena waktu keberangkatan saya itu dibuka di Google, negara itu hanya memiliki 13% yang beragama Islam. Sampai di sana saya memang menemukan banyak sekali ilmu Islam itu belum sampai sepenuhnya. Bercontoh saja hijab. Hijab saya ini, saya ke sana saya sudah dipanggil Hajia. Hajah Anita. Jadi hajah di sana itu Hajia. Saya udah di sana dipanggil Hajia Anita. Jadi bagaimana nah, mereka bagaimana pakaiannya? Mereka masih yang Islam, mereka pakai songkok tapi masih pakai baju pendek tangan. Nah, ketika saya di sana, insya Allah menjadi role model bagi mereka, karena setelah pulang saya di sini, ada yang anaknya laki-laki nelfon saya, Arnita, makasih ya sudah datang. Setelah kamu datang itu, adik saya yang perempuan sudah berhijab kayak kamu. Ada lagi nelpon, ibu saya udah berhijab kayak kamu. Alhamdulillah ya, menjadi misi dakwah kedatangan saya ke Afrika itu. Jadi luar biasa ya misi di dakwah untuk ke Afrika ya. Untuk ke Afrika. Nah, saya yakin perjalanannya tidak semudah yang kita bayangkan tadi, walaupun berawal dari Traveloka, bonus ya Traveloka tadi. Traveloka. Pasti telah ditetapkan juga oleh Allah, tergerak hati kita kenapa kita memilih Afrika ya. Nah, dari pulang dari sana ini ada tulisan Ghana Afrika, travel solo ke Ghana Afrika. Bagaimana tanggapan dari penduduk sana ketika
pulang dari sana itu membuat sebuah buku. Nah, apakah buku ini juga dikirim ke sana? Oke. Nah, ini memang buku ini ditunggu oleh Afrika, tapi karena dia berbahasa Indonesia, bagusnya ini terbitnya di Lenggo ya. Karena Lenggo itu kalau kita buat berita per chapter, nanti dia kan Ada orang sana translate-nya. bisa translate ke bahasa Inggris. Bagusnya di Sesuai Lenggo negara nih. mereka ya. Iya, tapi pada dia kan di sana saya ada kenalan artis, dia udah internasional karena sudah artis itu udah dibawa ke konser di Inggris gitu. Nah, dia minta nih karena waktu itu saya kontak dia, saya mau ketemu Anda, ada nggak waktu Anda bertemu dengan saya 5 menit di konser kamu? Iya bisa, tapi kelalaian saya udah janjian sama orang, saya nggak Masya punya HP, Allah, hilang lupa. ya. Jadi dia minta, tolong dong kirimkan aku subkopinya kalau kamu Iya, udah iya. buat bukunya. Akhirnya saya kirimkan dan dikirim juga ke beberapa dosen teman-teman di sana yang ikut menemani perjalanan saya selama di Afrika. Sebagai referensi. Sebagai referensi. Baik. Ini bukunya bukan hanya sekedar buku perjalanan, tetapi juga tersimpan, tersirat sebuah penelitian bagaimana proses kehidupan, juga perjalanan seorang Muslim Indonesia pergi ke Afrika dengan kultur budaya yang berbeda. Nah, ini tidak bisa hanya sekedar dibaca begitu saja kalau kita tidak melihat videonya secara langsung ya. Kita tidak dapat merasakan sensasinya berada di sana. Bagaimana tanggapan mereka ketika diceritakan soal Indonesia di Afrika, Nah, terutama pendidikan. Ternyata Indonesia ini kalau di luar itu tidak terlalu mereka ketahui, tapi mereka tahu Bali. Jadi terkadang orang luar itu hanya menganggap Bali itu bukan dari bagian Indonesia. Jadi ketika dibilang Bali mereka tahu, tapi ketika dibilang Indonesia mereka tahu. tidak tahu. Nah, jadi baru saya jelaskan Bali itu bahagian dari Indonesia, termasuk pada provinsi dari negara Indonesia. Gitu. Begitunya ini ya, tertutup mereka dari dunia. Nah, sejak kedatangan saya melihat mereka, kan kita biasanya kalau di sini kalau kondangan pakai baju sama muslim itu ya. Nah, mereka saya lihat ada beberapa dosen sama mahasiswa, mereka screenshot yang kita itu yang download foto orang Indonesia, terus mereka upload di Facebook mereka dan bilang, "Ini loh budaya Indonesia." Kayaknya mereka pengen kali memakai baju-baju kayak kita di sini. Iya. Kayak kita kalau kondangan itu kan kita biasa baju keluarga itu kan, yang cewek-ceweknya, khusus yang cewek-ceweknya. Karena mereka di sana memang seperti yang saya katakan tadi, muslimnya itu belum, waktu kedatangan saya belum sepenuhnya mereka mengetahui bagaimana aurat itu. Seperti saya ini belum termasuk syar'i. Iya, benar. Tapi iya kan, Kalau tapi dibawa ke paling Afrika, tidak ya, kalau udah dibawa Afrika saya sudah hajah di sana. Iya, benar, Makanya benar. mereka memanggil saya Haji ya Anita. Masya Allah, luar Iya. biasa ya. Ya. Pentingnya dan kita sangat bersyukur tinggal di Indonesia Dan dengan sangat bersyukur setelah pulang dari sana, itu yang saya miliki, yang saya punya ternyata jauh lebih banyak dikasih Allah nikmat dibanding mereka. benar sekali. Nah, sudah panjang kita bercerita mengenai buku ini. Kita ketahui bahwa Bu Arnita ini adalah seorang pengajar juga di SMP 7 Rambah Samo. Nah, ini berdekatan sekali dengan Universitas Rockania tentunya, dan ini adalah tetangga Universitas Rockania, dan sudah menetap di sini sejak lahir. Sejak lahir, sejak orang tuanya juga di sini. Itu asli Asli. orang sini. Nah, kita juga ingin dengar bagaimana pendapat dari seorang traveler penulis yang saya yakin pada zamannya dia masih SMA ya, hobi menulis ini, saya rasa di lingkungan sini tuh belum familiar dengan dunia pendidikan, apalagi sampai kepada universitas begitu kan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Arnita terhadap proses atau perubahan masyarakat di lingkungan di Langkitin ini setelah adanya universitas, dan apakah ada efeknya kepada buku-buku ke Arnita ini? Silakan. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali ini. Saya bahagia sekali mau menjawabnya.
efeknya ini Stikip Rokania pertama. Udah universitas ini Oh, ya? udah Universitas Rokania ini pertama sekali dampaknya masyarakat Rokan Hulu umumnya, khususnya masyarakat Langkit itu luar biasa. Kenapa? Dengan adanya Rokania, Universitas Rokania, maka masyarakat itu langsung menggebu-gebu, orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya, ingin mengeluarkan anaknya, karena waktu zaman saya dulu orang tua tidak seperti itu. Mungkin karena ayah saya dari Sumatera Utara, mereka itu memang basis pendidikan itu nomor satu kalau di sana. Mungkin atas dasar itu saya yang pertama sekali warga Langkitin itu S1 yang tamat di warga Langkitin, yang sarjana pertama kali. Yang kedua mungkin kalau S2 itu mantan dosen di sini juga almarhum Lia Wardani ya, Lia Wardani itu di sini. Setelah jejak kami itulah, setelah terlihat kami yang warga Langkitin itu berhasil dengan pendidikan, masyarakat sekarang alhamdulillah pendidikan itu menomorsatukan. Tidak Luar seperti zaman tahun 90-an dulu lagi. Mulai Itu. terbuka Mulai ya? terbuka pemikiran cakrawala. masyarakat Langkitin itu untuk menyekolahkan anaknya. Ya, besar sekali. Terutama yang perempuan ya. Nah, ada nggak ini efeknya ke karya? Jelas sekali banyak dengan adanya PBSI terutama di Universitas Rokania, banyak sekali buku saya yang dicari untuk dibedah. Iya, benar. Banyak sekali wawancara yang dilakukan mahasiswa untuk menulis. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Universitas Rokania. Merasa berguna lah ya. Merasa berguna jadinya. Dulu sebelum kenal Bu Tika, saya terpaksa nyari sendiri. Saya nulis, cari komunitasnya itu di Jawa. Masya Allah, Seperti luar itu. biasa sekali. Sejak adanya di sini, alhamdulillah merasa ada tempat untuk bersama-sama. Ada wadahnya. Ada wadahnya. Benar sekali. Oke, Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Bu Arnita mengenai proses yang begitu panjang. Nah, kita kembali lagi ke buku ini ya, karya buku ini. Tidak mudah untuk menumbuhkan motivasi di dalam menulis, apalagi sampai ke Afrika. Nah, penuh tantangan, dan ini perjalanan dilakukan sendiri. Apa saja rahasia yang dilakukannya atau amalan-amalan yang tidak kita ketahui? Ini yang dilakukan oleh Ibu Arnita ini sehingga dia punya mental luar biasa ya untuk berani melakukan perjalanan sendiri ke Afrika. Sedangkan beliau ini tinggal di Langkitin yang kita tahu waktu itu, nah belum familiar mengenai pendidikan. Dan juga seorang perempuan ya melakukan perjalanan ini banyak ditentang oleh orang tua. Silakan Bu Arnita. Baik, kalau untuk perjalanan itu sendiri, apa trik-triknya untuk sobat-sobat sekalian di Rokania TV? Mungkin sama yang sudah kalian lakukan, cuman kalian tidak kukuhkan. Pertama, niatkan dulu. Kalau mau mau apapun, niatkan dulu. Mau menulis, niatkan. Saya mau ke Afrika ini, saya niatnya dan doanya 5 tahun. Ketika selesai 5 tahun, ketika Allah sudah menganggap ini Arnita Adami sudah mampu berangkat sendiri, Allah yang ngasih jalannya. Kebetulan jalannya melalui Traveloka. Itu dia. Pasti adik-adik semua dan sobat-sobat di Rokania TV semua melakukan hal sama. Yang kedua, trik yang kedua mungkin kalian juga sudah lakukan, tapi nggak tahu ya niatnya. Kemudian yang kedua, saya banyak sedekah. Oh iya. Saya perbanyak sedekah. Ya Allah, aku sedekah, perjalankan aku ke sini. Ya Allah, aku sedekah. Niatkan dalam hati, nggak perlu diucapkan juga. Allah lebih maha tahu dan maha teliti. Iya. Itu dia. Itu kuncinya ya. Kuncinya. Sukses. Kalau bahasa Inggris penting-penting sekali ya. Nah, kalau bahasa Inggris saya sarankan cari suami orang Amerika. Luar biasa. Itu udah otomatis ya. Otomatis. Kalau ingin keluar itu saya sarankan teman-teman harus belajar bahasa Inggris lah, minimal yang umum-umum. Iya, Yang umum bisa, ibaratnya di bandara bisa bahasa Inggris sudah oke tuh, udah karena bisa. ini sendiri ya. Karena saya pergi sendiri. Jadi kalau mau ada translatornya, silahkan berdua dengan pemandu ini, translate ya. Translate. Nanti kita ngeluarkan tambahan biaya kalau ada pemandu. Benar. Jadi yang penting itu yang dua tadi.
sedekah ya, dan Niat. niatkan untuk lakukan kebaikan di sana ya. Iya. Tadi seperti yang diceritakan itu niat sosial, amal gitu kan, Dakwah. untuk dakwah gitu, untuk pendidikan juga. Oke. Nah, setelah dilakukan penelitian jadi bukunya, nah apakah ada perubahan yang Ibu Anita rasakan selama di sana dan ketika pulang di sini yang bisa diterapkan? Terutama di lingkungan sekarang kita udah ada kampus ini ya, Iya. universitas. Nah, kira-kira apa saja? Nah, kalau teman-teman sekalian di Rokan TV melihat, coba dicari nanti pendidikan di Afrika, coba cari sekolah yang kalau di Indonesia mungkin udah nggak ada lagi. Di sana masih ada sekolah yang masih beratapkan, bukan beratapkan, di bawah pohon, di bawah pohon besar, atau di apalagi ya, di ruang kelas sih, tapi mejanya nggak dikasih kamu kayak kamu meja ibu Nur Atika ini kayu bagus, itu dikasih kayak batako, batu bata, itu aja duduk di lantai, itu dikasih mejanya. Nah, kalau di Indonesia kan sudah jarang dijumpai. Walaupun Nah, ada kursi meja udah ya. ada kursi meja, kemudian bantuan juga langsung banyak datang. Kalau udah ada yang kayak gitu kan orang-orang sudah langsung mau nyumbang. Nah, kalau di sana itu masih banyak di beberapa tempat, bahkan di perjalanan dari salah satu kota saya itu masih ada rumah yang terbuat dari tanah liat itu. Saya pingin sekali mau turun, tapi manajer saya di sana tidak bolehkan. Mungkin keamanan, mungkin dia nggak bisa dia nggak bolehkan. Padahal saya cuma mau foto wawancara sebentar sama masyarakat di situ, tapi tidak dikasih izin pas di situ. Itu masih ada desa yang seperti itu. Berarti di sana itu sangat minim dan rata keadaannya seperti itu. Kalau di sebahagian ada, tapi kalau di kotanya kayak kota biasa. Kalau di sebahagian tempat masih ada seperti itu. Kalau di Indonesia kan sudah jarang yang seperti itu. Bahkan desa tertinggal pun sudah dirangkul oleh pemerintah untuk dijadikan desa yang maju. Kalau di Indonesia. Oke, baik. Luar biasa sekali saya membayangkan sudah berada di sana, berimajinasi, berada dan berdiri ya di sekolah yang disebutkan tadi itu sangat memprihatinkan ya dibandingkan dengan kondisi kita saat ini, yang kita sangat bersyukur dengan keadaan kita sekarang ini. Baik, Ibu Arnita, dari 27 karya ini, apakah buku Traveler Solo ke Ghana Afrika ini yang paling berkesan atau ada buku yang lain? Kalau saya memang buku ini, walaupun sudah terbit lagi buku lain yang baru kayak travel ke Kamboja, ke Vietnam itu, tapi saya tetap di hati saya itu Afrika ini karena memberi kesan yang luar biasa kepada kepribadian, terutama rasa syukur tadi. Terutama rasa syukur luar biasa. Pertanyaan terakhir, apakah ada niat ingin kembali ke sana? Kalau misi apa, misi yang baru? Itu sedang saya, ini baru di angan-angan saya ya. Saya selalu di sana karena melihat di sana itu kalau motor, kita di sini udah ada motor yang cewek kayak Beat, kayak Vario ya. Di sana itu tidak ada masuk yang merek Honda itu. Saya kalau ditanya, saya mau cari sponsor Honda yang mau memberi saya di sana Honda sepeda motor yang bisa saya jalan-jalan di sana, dan untuk memberitahukan ini loh yang untuk muslim yang bisa dipakai ke sekolah, yang bisa kamu bisa pakai ke rumah sakit gitu. Itu yang saya ingin lakukan. Itu angan-angan saya. Mudah-mudahan Allah menjawab. Amin. Luar biasa sekali dengan niat yang ini ya, niat ingin kembali ke sana lagi dengan misi yang baru, mudah-mudahan dijabah oleh Allah kembali. Nah, untuk mahasiswa kita kira-kira ada kata motivasi dari Ibu Arnita untuk mereka yang ingin melakukan perjalanan atau ingin menulis buku traveler, apa saja ini kiat-kiat suksesnya atau triknya atau tipsnya agar mereka berhasil dan sukses. Ini mungkin banyak dari mahasiswa kami yang di Universitas Rokania yang tertarik untuk setelah nonton ini, dan apa motivasi terbesarnya yang ingin Ibu Anita sampaikan kepada mereka sehingga nanti buku mereka atau perjalanan mereka itu sukses?
setiap perjalanan itu ketika kamu menjadi seorang traveler itu berarti kamu menjadi seorang musafir. Dan ketika kamu menjadi seorang musafir, percayalah bahwa Allah akan selalu menjagamu, melindungimu dan mengabulkan doa-doamu, karena ketika kamu dalam keadaan safar, kamu dihitung ibadah asalkan niatmu karena Allah. Nah, niatkan dulu karena Allah, Allah akan menjagamu, berapapun kekuranganmu Allah akan cukupkan. Sampai ada seorang pembaca kemarin itu dia sampai nanya kepada saya langsung, Kak Arnita Adam kok nggak ada orang perjalanan kan, kalau dalam perjalanan kita maunya bahagia kan, bahagia berkah perjalanannya, kok nggak ada yang ditemui Kak Arnita Adam kendala-kendala atau apa gitu, kok semuanya mulus-mulus saja perjalanannya. Nah, itu jawabannya tadi itu. Kalau ketika kita meniatkannya karena Allah, pertolongan Allah akan datang. Insya Allah semuanya akan berakhir dengan bahagia. Benar sekali. Yang untuk menulisnya bagaimana? Yang untuk menulis itu supaya bukunya ini sukses. Sebenarnya kalau sobat-sobat saya di Rokania TV ini mau menulis, niatkan dulu mau menulis, targetkan. Kemudian istiqomah nulisnya, bisa nggak nulis itu setengah lembar sehari? Benar. Atau satu lembar satu minggu? Nanti kayak Bu Nur Atika, kalau dia saya melihat Bu Nur Atika ini kalau dia udah niatkan itu jadi barangnya. Iya, saya sering jadi dia karena dia nggak mau lari dari apa yang udah dia niatkan. Jadi kalau sudah diniatkan itu istiqomah walaupun hanya sedikit-sedikit, ditulis 2 baris hari ini, 2 baris lah. Sistem kredit ya. Ah ya, 3 baris lah gitu. Tapi kalau saya pernah, tapi semua berawal dengan membaca. Kami pernah coba membaca, kalau saya sebagai ibu rumah tangga, anak 3 suami 1, itu saya coba semaksimal mungkin itu hanya bisa saya membaca itu 537 halaman sehari. Itu maksimal kali. Iya, maksimal sekali. Itu kayak saya di bus itu saya buka buku, itu pernah saya coba. Sobat-sobat saya sekalian di sini ada nggak yang sudah coba dicoba, mana tahu bisa lebih dari saya. Tapi saya tadi patokannya suami 1 anak 3. Oke, itu kan nanti beda standar, kan standar sama anak gadis, dia nggak punya suami nggak punya anak kan, ada yang mau diurus kan, anak kucing mungkin. Mungkin dia lebih banyak lagi halaman yang bisa dia baca. Harusnya kan ya, harus dia. Lebih luar biasa sekali sobat Rokania TV. Nah, begitu besar motivasi yang diberikan oleh seorang ibu, juga seorang pendidik, juga seorang penulis, juga seorang traveler, juga seorang jurnalis gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita yang masih dalam keadaan tidak punya tanggung jawab yang besar, belum berkeluarga, belum punya profesi, belum ada pekerjaan yang tetap, kita masih punya banyak ruang dan kesempatan juga waktu untuk melakukan berbagai banyak hal, baik itu travelingnya ataupun menulisnya. Baik Ibu Arnita, sepanjang ini diskusi saya, kami juga ingin mendengarkan closing statement. Benar nggak itu? Benar. Saya juga baru belajar bahasa Inggris. Closing statementnya untuk motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa kami juga masyarakat Rokania TV. Bagi sobat TV sekalian, jika kamu ingin menulislah, maka kamu akan jadi penulis. Luar biasa sekali. Jika ingin dikenal dunia, maka menulislah. Jika ingin mengenal dunia, membacalah. Oke, baik. Terima kasih Bu Arnita Adam. Sama-sama. Dengan pembicaraan kita sepanjang ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya dengan penyebutan. Nama lengkapnya Arnita SPD MAP gitu ya. Luar biasa sekali, memberikan motivasi dan inspirasi. Terima kasih sudah menjadi narasumber hari ini yang sudah banyak memberikan inspirasi kepada kita semua. Baik sobat Rokania TV, demikian pembicaraan kita dan perbincangan kita di Bicaro hari ini, Bincang Akademik Rokania bersama Ibu Arnita SPD MAP, seorang penulis, traveler, jurnalis, juga seorang pengajar, dan tidak lupa sebagai ibu rumah tangga begitu. Setelah banyak memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semua, saksikan terus
Bicaro, Bincang Akademik Rokania setiap hari Senin jam 2 siang di Rokania TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Lalu tinggalkan jejak Anda di kolom komentar dengan menuliskan siapa saja tokoh yang patut kita undang di Bicaro selanjutnya. Assalamualaikum, saya Nur Atika, sampai jumpa.